Pendidikan dasar merupakan salah satu fondasi penting dalam karakteristik anak dan juga pendidikan akademik anak. Nah, namun di berbagai negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di Indonesia itu memiliki sistem pendidikan yang diatur oleh pusat. Jadi, semua sekolah negeri maupun swasta harus mematuhi satu kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Nah, sedangkan kalau di Amerika Serikat, mereka itu menganut pemerintahan yang tidak menjelaskan secara rinci atau mengatur secara rinci kurikulum tersebut. Jadi pemerintahan pusat di Amerika Serikat itu membebaskan semua instansi maupun sekolah untuk membuat kurikulum mereka sendiri. Budaya dan nilai sosial sangat berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Di Indonesia, sekolah dasar menanamkan nilai religius, sopan santun, kebersamaan, dan gotong royong. Hubungan guru dan siswa cenderung hierarkis, di mana guru dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pendidikan dasar menekankan nilai individualisme, kemandirian, dan kebebasan berpendapat. Anak-anak sejak dini dibiasakan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi secara terbuka dengan guru. Budaya ini mempengaruhi suasana kelas. Jika di Indonesia ketertiban dan keseragaman lebih ditekankan, di Amerika variasi gaya belajar dan ekspresi diri lebih diterima. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk anak berkembang secara optimal, namun dengan pendekatan budaya yang berbeda. Guru memegang peranan sentral dalam pendidikan dasar. Di Indonesia, guru berperan sebagai seorang pengajar, pendidik karakter sekaligus teladan bagi siswa. Guru sering menjadi pusat pembelajaran dan bertanggung jawab besar terhadap pencapaian kelas. Di Amerika Serikat, peran guru lebih sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru mendorong siswa untuk aktif, bekerja kelompok, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses belajar. Namun, guru di kedua negara menghadapi tantangan yang sama loh teman-teman, seperti tuntunan administrasi, keberagaman kemampuan siswa, dan kebutuhan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Perbedaan pendekatan ini memberikan pelajaran berharga tentang fleksibilitas peran guru dalam mendukung pembelajaran anak. Kebijakan pendidikan sangat mempengaruhi praktik di Indonesia. Kebijakan pendidikan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat, baik itu kurikulum, sistem penilaian, dan juga standar pendidikan nasional. Di Indonesia sendiri, guru dan sekolah harus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang sedang berlaku. Sistem pendidikan di Amerika Serikat dikelola secara desentralisasi, di mana pemerintah negara bagian dan distrik sekolah memiliki kewenangan besar untuk menentukan standar, anggaran, dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga mendorong munculnya berbagai inovasi. Namun, di sisi lain menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah. Sementara itu, di Indonesia menerapkan sistem yang lebih terpusat dengan standar pendidikan yang relatif seragam di seluruh daerah, sehingga pemerataan kualitas lebih terjaga, tetapi fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kondisi lokal menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, kedua sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, di mana Indonesia unggul dalam keseragaman standar, sedangkan Amerika Serikat unggul dalam fleksibilitas kebijakan pendidikan. Kalau kita bandingkan, sistem pendidikan di Indonesia dan Amerika Serikat punya kelebihan masing-masing dan menarik sekali untuk kita pelajari. Indonesia kuat dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan kebersamaan. Namun, pembelajaran masih sering berpusat pada guru, sehingga ruang eksplorasi siswa belum maksimal. Berbeda dengan Amerika Serikat, di sana siswa didorong untuk lebih aktif, berani mengemukakan pendapat, dan berpikir kritis sejak usia dini. Kreativitas dan kepercayaan diri jadi hal yang sangat dihargai. Namun, kebebasan dalam sistem ini juga membawa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Pada akhirnya, kedua negara sama-sama mempunyai tantangan yang sama.
utama seperti pemerataan akses, kualitas guru, dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa saling merefleksikan pendidikan antar negara itu sangat penting untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Dari perbandingan ini, terdapat beberapa hal yang dapat diadaptasi untuk pendidikan desa di Indonesia. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, seperti diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Kedua, pemberian ruang bagi siswa untuk berpendapat tanpa takut salah, seperti yang diterapkan di sekolah dasar Amerika. Ketiga, penguatan pendampingan belajar dan diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Namun, nilai positif Indonesia seperti sopan santun, kebersamaan, dan karakter tetap harus dipertahankan. Dengan mengombinasikan kekuatan kedua sistem, pendidikan dasar di Indonesia dapat berkembang lebih seimbang dan relevan dengan tantangan masa depan. One is the loneliest number that you'll